Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arifu awwaliyah. Utawi iki iku pira-pira ta'rif dasar kang awal. Al hadis lughatan diddul qadimi. Al hadis utawi hadis lughatan ing cara bahasane iku diddul qadimi lawane qadim. Wasilahan lan ing dalam cara istilahe iku ma perkara udhifa kang den sandarake apa ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin nyatane saking pangendikaan au fi'lin utawa perbuatan au takririn utawa penetapan. Penetapan. Au ila sahabi utawa perkara kang den sandarake marang sahabat, awit tabi'i utawa tabi'in. As-sunnatu utawi sunnah lughatan ing cara bahasa iku at-thariqu dalan. Wa istilahan utawi sunnah ing cara istilah iku ma perkara udhifa kang den sandarake apa ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin nyatane saking pengendikan au fi'lan utawa perbuatan au takririn utawa penetapan. Au ila sahabi utawa perkara kang den sandarake marang sahabat. Awit tabi'i utawa perkara kang den sandarake marang tabi'in. Fahiya mongko utawi ikilah ma udhifa ila nabi. Ala hadza ing atas ikilah definisi. Fahiya mongko utawi sunnah ala hadza ing atase ikilah definisi ma udhifa ila nabi iku moradif itu beberapa lafaz yang memiliki makna yang sama. Iku moradifatun moradif lil hadis marang makna hadis yang dalam cara istilah bil makna kalawan makna al mutaqaddimi kang wis dingin. Maksudnya sama dengan ini. Hadis ini. Fahiyya mongko terus wakil lan ngendikake al hadis utawi hadis iku khosun khusus. Iku khosun khusus biqaulihi marang dawuhe Nabi wa fi'lihi lan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu utawi sunnah iku amatun amah. Al khabar utawi khabar lughatan ilmu cara bahasa iku didul insya lawane insya. Wa istilahan utawi khabar ilmu cara istilah iku kila ngendikake muradifun lil hadis. Muradif sinonim atau sama lil hadisi marang mana hadis. Wakil lan ngendikake huwa utawi khabar ini dalam cara istilah iku ma perkara jek kang teko apa ma min ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam saking saliyane nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis utawi hadis iku ma perkara jek kang teko apa ma anhu saking nabi. Wa min thamana saking ikilah kil atau ma ja'a min ghairin nabi ila akhir. Kila lan ngendikake liman marang ulama yastagilu kang nyibukake sapa man bil hadis kalawan hadis den ngendikake muhaddisun sapa muhaddisun ahli hadis muhaddisun wa bitarawhilan ngendikake marang wong kang nyibukake ulama-ulama kang nyibukake bitarawih kalawan sejarah wa nawilan sepadane tawarikh akhbari. Wakila ngendikake al hadis utawi hadis iku akhassul khusus minal khabari saking khabar. Akul hadisun muqaw utawi saban-saban hadis iku khabarun khabar wala aksaran ora suwali. Al athar utawi athar luwatan cara bahasa iku baqiyatud dar sisa omah wa nahwihalan sepadane dar. Wasilahan utawi asar in cara istilah iku kira ngendikake moradif lil hadis marang mana hadis. Kama qaidane keterangan qala kang sedawi ing ma Sidan An-Nawawi Imam Nawawi.
innal muhaddisin saat temene ulama-ulama muhaditsin iku ya sumenang wehi jeneng sapa muhadits al marfu yang marfu wal mauquf lan mauquf asaron ing asar. Wakilan ngendikake huwa utawi asar iku ma perkara jalan teko apa ma anin nabi anis sahabat sing sahabat yakni ngarepake sapa kil anal asar ing saat temene asar. Iku itlaqo dan mutlaqake al mauquf ing atase mauquf. Jadi nanti definisi mauquf adalah hadis yang sanadnya terakhir sampai kepada sahabat. Disandarkan kepada sahabat. Wallahu a'lam. Wa la'alla wajhahu Majani sahaba yakni anal athar yutlaku alal mauquf. Wala'alla lan mono-mono wala'alla wajhahu lan mono-mono. Alasannya anal athar ing ati sak temene athar iku baqiyatud dar sisa-sisa baqiyatus syai' sisa sesuatu wal khabaru lan khabar iku ma perkara yuhbaru kanden kabarake apa bihi ma falamma kana maka samangsane ono apa qaulu sahabi ucapane sahabat iku baqiyatun bekas atau sisa min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam saking pengendikane saking dawuhe al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana wa kana ono apa aslul akhbar asale berita innama huwa angbasin wa tawi aslul akhbar iku anhu saking al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah sama kok pantas apa isa mentorin arani apa qaulu sahabi kau ucapane sahabat atharon ing athar wa qaulul Mustafa lan ucapane dawuhe al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam khabaron ing khabar. Wa bihadan sang iki la dhahar jelas. Apa anna sunnah saat dengan sunnah wal hadits wal khabar wal athar iku alfadun pira-pira lafat mutaradifatun kang muradif li maknan marang makna wahidin kang siji li makna wahid marang makna siji. Wa huwa utawi makna wahid iku ma perkara utifa kan disandarake apa ma ila nabi sallallahu alaihi wasallam marang nabi sallallahu alaihi wasallam mingkau nyatane sayang ucapan au fi'l atau perbuatan au takririn utawa penetapan au sifatin utawa sifat au ila sahabi atau perkara kan disertakan oleh sahabat au tabi'in utawa tabi'in wa qara'in riwayat utawi bukti-bukti periwayatan tanda-tanda periwayatan anir rasul saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wakara inur riwayat utawi bukti-bukti atau tanda-tanda periwayatan anir rasul sing Rasulullah sahabat wa tabi'in iku ta'ayyana dari tertentu wa tahadar dari batas mafhum hadhil mustalahat eng pengertiane ikilah istilah-istilah kang den sebut mau. Nanti dijelaskan di sini perlafatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk menjelaskan, menerangkan mengenai definisi-definisi dasar yang perlu untuk kita ketahui di dalam mempelajari ilmu mustalahul hadis. Di sini disebutkan beberapa hal penting untuk kita ketahui mulai dari pertama hadis, kemudian ada sunnah, kemudian ada khobar dan ada athar. Dimulai dari al-hadis. Al-hadis lugatan diddul qadim. Hadis secara bahasa adalah lawannya qadim.
Qadim itu perkara yang lama, yang dulu. Kalau hadis adalah perkara yang baru. Wastilahan, menurut istilah ulama muhaddisin. Jadi yang dikehendaki dengan hadis menurut ulama muhaddisin adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau penetapan. Atau takrir itu maksudnya begini. Bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diam atas sesuatu itu sehingga sesuatu itu dianggap sebagai bentuk pengakuan dari Nabi bahwa itu boleh atau tidak bolehnya, gitu. Namanya takrir. Au ila sahabi, atau perkara yang disandarkan kepada sahabat, awit tabi, atau kepada tabi'in. Jadi hadis secara makna istilah, jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi atau penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau perkara yang disandarkan kepada sahabat atau perkara yang disandarkan kepada tabi'in. Jika kita baca dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis min haitsu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan ya berarti perbuatan Nabi. Kalau takrir mungkin contohnya sebagian sahabat membuat satu amalan yang sebelumnya belum pernah dikerjakan ataupun diucapkan Nabi. Melihat hal itu Nabi SAW diam, dan itu dianggap Nabi SAW ridho atau perbuatan itu boleh, sehingga itu juga masuk dalam hadis. Wallahu alam. Sekarang sunnah. As-sunnatu, sunnah lugatan secara bahasa at-thariqu adalah jalan. Man sanna sunnatan hasanah. Man sanna sunnatan, saya maksudnya siapa yang melalui jalan daripada jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Itu jalan secara bahasa maknanya, sunnah secara bahasa maknanya adalah jalan. Wastilahan, makna sunnah secara istilah, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Sama. Au ila sahabi, atau perkara apa saja yang disandarkan kepada sahabat, awit tabi atau tabi'i. Jadi di sini lebih luas ya kalau kita perhatikan perbedaan hadis sama sunnah. Fahiyah, makna sunnah ini ala hadza, ala atas definisi maudhifa ila nabi sampai tabi'i, muradifatun bil hadis bil maknal mutaqaddim. Jadi makna sunnah dan makna hadis dengan istilah ini akhirnya ya sama saja. Sunnah dengan hadis itu cuman beda lafaz saja. Muradif, dua lafaz yang muradif, maknanya ya sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dikatakan sebagian ulama, al hadis khosun bi qoulihi wa fi'lihi. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya hadis itu khusus untuk perbuatan dan ucapan Nabi. Sedangkan sunnah itu umum. Berarti di sini memasukkan apa? Takrirnya Nabi juga masuk. Atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat ataupun tabi'in itu masuk kategori sunnah. Sedangkan hadis menurut qil ini adalah khusus
kepada perbuatan dan ucapan Nabi. Wallahu a'lam. Sekarang khobar. Al-khobar lugatan, khobar secara bahasa didul insya, lawannya insya. Wastilahan, menurut istilah yang dikehendaki dengan makna khobar adalah muradifun lil hadis, ya sama saja dengan hadis katanya yang pertama. Yang kedua, ma ja'a min ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat kedua, ya khobar itu sesuatu yang datangnya bukan dari nabi. Sedangkan hadis ma ja'a anhu, sesuatu yang datang dari nabi. Wa min sama, dari inilah akil yang kedua ini, khobar perkara yang datang dari nabi. Kemudian hadis hadis datang dari nabi. Kila, maka bisa dikatakan liman, bagi orang-orang atau ulama-ulama yastagilu yang menyibukkan dirinya bil hadis, dengan belajar hadis, dengan menekuni hadis, diberi nama muhaddis. Makanya kita mengistilahkan ulama muhaddisin. Wabit tawarikh, lan orang-orang yang menyibukkan dengan menekuni ilmu tarikh, sejarah dan sebagainya, akhbari, diberi istilah akhbari. Kemudian wakila dikatakan, ini definisi khobar yang ketiga, hadis akhassu, lebih khusus minal khobar, dari khobar, dalam makna fakullu hadithin, setiap hadis, khobarun adalah khobar, wal aksa, dan tidak sebaliknya. Khobar belum tentu dikatakan hadis. Al-athar, sekarang athar. Lugatan secara bahasa, baqiyatud dar adalah sisa-sisa rumah, wanawi atau lain dan sebagainya. Wasilahan, secara istilah, kila dikatakan muradifunil hadis. Di athar itu sama juga maknanya dengan hadis. Pertama, kama qala An-Nawawi, sebagaimana pendapatnya Ibnu Nawawi, anal muhadditsin, bahwasanya ulama-ulama muhaddisin yasumuna, mereka juga menamakan al-marfu, hadis marfu, wal mauquf, dan mauquf, atharon, athar. Sebagaimana pernyataannya Imam Nawawi, bahwasanya marfu, perkara yang disandarkan kepada Nabi, kalau mauquf perkara yang disandarkan kepada sahabat, itu juga dikatakan athar. Sehingga kalau dikatakan athar, ya berarti muradifunil hadis juga, sama dengan makna hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun penetapan. Wakila dikatakan, yang kedua, ma huwa ma ja'a minas sahabah. Athar itu apa saja yang datang dari sahabat. Yakni maksudnya annal athar, bahwasanya athar yutlaku, hanya umum adal mutlak kepada mauquf. Mauquf itu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Kalau marfu, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Sehingga dengan definisi kil yang kedua ini, athar adalah sesuatu yang datang dari sahabat, sedangkan hadis sesuatu yang datang dari Nabi. Wala'alla wajhu, mungkin alasannya seperti ini. Annal athar baqiyatu syai'. Athar itu kan tadi definisinya adalah sisa dari sesuatu. Wal khobar, sedangkan khobar ma yukhbaru anhu. Wal khobar, sedangkan khobar adalah berita. Wal khabar ma yukhbaru anhu. Sesuatu yang diberitakan, sesuatu yang diceritakan. Falamma kana qaulu sahabi, maka ketika ucapannya sahabat, itu baqiyatan min qaulil Mustafa, adalah bekas dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wakana dan adanya aslul khobar, asal daripada berita itu sendiri, innamahu anhu, hanya datang daripada al-Mustafa. Nah, sabab maka pantaslah ayu sama dinamakan qaulus sahabi, ucapan sahabat, atharon sebagai athar, wa qaul Mustafa dan ucapannya Mustafa sallallahu alaihi wasallam khobaron dinamakan khobar. Jadi pendapat kili ini sedikit membedakan mana athar, mana khobar ataupun hadis. Jadi kalau khobar adalah berita atau hadis perkara yang datang dari Nabi, sedangkan asar perkara yang datang dari sahabat. Maka begini alasannya, ketika ucapannya sahabat itu pastinya itu bersumber dari Nabi, ya kan? Baqiyatan min qaulil Mustafa. Gak mungkin sahabat itu ngarang-ngarang sendiri, ya. Jadi kefahaman-kefahaman yang disimpulkan oleh sahabat itu pasti bersumber dari apa yang mereka dengar dari qaulul Mustafa, dari ucapannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan-ungkapan yang berasal dari sahabat itu pastinya sumbernya mendengar dari Nabi, melihat perbuatan Nabi. Maka pantaslah dikatakan ucapannya sahabat itu dikatakan athar, sedangkan ucapannya baginda Nabi dikatakan khobar. Wa bihadza, dengan ini zahar jelaslah anna sunnata, bahwasanya sunnah, wal hadis dan hadis, wal khabar dan khabar, wal athar dan athar, alfadun mutaradifatun, lafadznya sama, lafadznya beda, maknanya sama. Sunnah, hadis, khabar, athar beda lafadz saja, maknanya sama, maknanya wahid. Apa maknanya? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau penetapan, au sifatin atau sifat, au ila sahabi atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, awit tabi'i atau perkara yang disandarkan kepada tabi'in. Wa qara'inur riwayah anir Rasulillah wa sahabah wa tabi'in, apa ini ta'ayyana, ya, apa tu ayyinu, ta'ayyana wa tahaddada mafhum hadhil mustalahat. Jadi 4 istilah yang di atas ini, jadi hadhil mustalahat, istilah-istilah sunnah, hadis, khobar dan athar, ini akan membedakan, ya, akan berbeda dengan beda-bedanya kondisi periwayatan dari Nabi, sahabat ataupun tabi'in. Di situasi periwayatannya ini dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in. Maka berbedanya ini, situasi periwayatan ini nanti akan menjadi jelaslah mana mafhum daripada istilah-istilah itu yang dikehendaki daripada istilah. Oh, ini masuk sunnah, oh ini masuk hadis, oh ini masuk athar, ya tergantung periwayatannya itu, dia sampai kepada Rasul atau hanya sampai kepada sahabat atau hanya sampai kepada tabi'in. Nah, inilah sedikit ulasan mengenai definisi-definisi dasar yang perlu kita ketahui tentang ilmu hadis, mencakup apa itu hadis secara istilah, apa itu khabar secara istilah, apa itu sunnah secara istilah, dan asar secara istilah. Itu perlu kita pahami bahwa secara umum ya segala sesuatu yang datang dari Nabi
itu bisa dikatakan hadis, khobar, sunnah dan athar. Tapi di sini banyak kil-kil yang tentunya definisi ini juga bisa memberikan kita pemahaman tentang perbedaan antara 4 definisi di atas itu. Hadis, sunnah, khobar, dan athar. Di sahabat itu ucapannya nanti masuk di istilah mauquf, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Sayyidina Umar berkata demikian, Sayyidina Abu Bakar berkata demikian. Ini namanya mauquf kalau cuma sampai kepada sahabat. Nah, ungkapan-ungkapan yang berasal dari sahabat itu, mauquf itu, kan itu nggak mungkin mereka-mereka itu, beliau-beliau itu mengarang sendiri kan, tidak. Pasti semua ungkapan yang berasal dari sahabat adalah baqiyatan min qaulil Mustafa. Nah, adalah kesimpulan-kesimpulan atau sisa dari ucapannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh mudahnya, sederhananya, santri ada 30 orang ngaji kepada gurunya. Maka gurunya menjelaskan dengan satu materi. Maka dari 30 santri itu mungkin tidak bisa menangkap dengan pemahaman yang sama. Atau tidak bisa menjelaskan ulang dengan kalimat yang sama. Walaupun mereka secara umum faham, oh maksudnya kiai begini. Tapi ketika dia mengulangi keterangan kiai, maka nanti mungkin ada salah letak di dalam ucapan itu. Mungkin mubtada'nya jadi khobar ataupun khobarnya jadi mubtada'. Mungkin fa'ilnya jadi maf'ul dan sebagainya. Begitu. Jadi tetap kesimpulan-kesimpulan ungkapan-ungkapan dari sahabat itu sebetulnya ya berasal dari qaulul Mustafa juga. Akhirnya apa? Ungkapan sahabat itu namanya athar karena itu bekas dari ucapan Nabi. Sedangkan berita itu sendiri adalah namanya khobar ataupun hadis karena itulah yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'inur riwayah 'anir rasul wa sahabat tabi'in tu'ayyinu wa tuhaddidu mafhum hadhil mustalahat. Jadi sunnah, hadis, khobar dan athar itu akan jelas dan berbeda dengan situasi periwayatan itu sendiri. Kalau sampai Rasul nanti namanya marfu, marfu berarti hadis. Kalau sahabat berarti itu sampai kepada sahabat, berarti athar. Wallahu a'lam.